Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Juliandi. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai sampling acak sederhana dan sampling purposive. Yang pertama-tama ialah sampling acak sederhana. Sampling acak sederhana adalah metode pengambilan sampel dari suatu populasi di mana setiap anggota populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih dalam sampel. Metode ini sering digunakan dalam penelitian dan survei untuk mengumpulkan data secara representatif dari populasi yang lebih besar. Berikut adalah detail mengenai proses sampling acak sederhana. Yang pertama ialah definisi populasi, yaitu Anda harus mendefinisikan populasi yang ingin Anda studi. Populasi ini adalah kelompok yang berisi semua elemen atau individu yang memiliki karakteristik atau atribut yang sama yang akan Anda teliti. Yang kedua, penentuan ukuran sampel. Langkah berikut ini adalah menentukan ukuran sampel yang diinginkan. Yang ketiga, pemilihan sampel. Setelah menentukan ukuran sampel, langkah selanjutnya adalah memilih anggota sampel dari populasi yang lebih besar. Dalam sampling acak sederhana, setiap anggota populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Ini berarti bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk disertakan dalam sampel. Yang keempat, penomoran atau identifikasi. Setiap anggota populasi harus diberi nomor atau cara identifikasi yang unik. Ini membantu dalam proses pengambilan sampel secara acak. Yang kelima, penggunaan teknik acak. Teknik acak seperti penggunaan tabel, angka acak, generator angka, acak komputer, atau roda putar dapat digunakan untuk memilih anggota sampel secara acak. Yang keenam, pengambilan sampel. Setelah teknik acak dipilih, langkah selanjutnya adalah mengambil sampel. Ini dapat dilakukan dengan mengacak nomor atau identifikasi yang telah diberikan kepada anggota populasi dan memilih anggota yang sesuai dengan nomor atau identifikasi tersebut. Yang ketujuh, analisis data. Setelah sampel telah diambil, data dapat dianalisis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penting untuk diingat bahwa hasil analisis dari sampel harus diinterpretasikan dengan hati-hati, karena sampel mungkin tidak sepenuhnya mewakili seluruh populasi. Dan yang terakhir, keterbatasan, yaitu meskipun sampling acak sederhana merupakan metode yang relatif mudah dan murah, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, yaitu salah satunya keterbatasan utama adalah bahwa ukuran sampel yang kecil mungkin tidak cukup untuk menghasilkan hasil yang dapat diandalkan. Selain itu, jika teknik acak tidak dilakukan dengan benar, dapat terjadi bias dalam pemilihan sampel. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kita dapat melakukan sampling acak sederhana untuk mengambil sampel yang representatif dari populasi yang lebih besar. Ini memungkinkan kita untuk membuat inferensi tentang populasi secara keseluruhan berdasarkan data yang kita kumpulkan dari sampel. Contoh yang pertama yaitu suatu penelitian akan dilakukan untuk menguji kualitas padi hasil panen dari areal persawahan tertentu. Jika jenis padi yang ditanam dan perlakuan yang diberikan kepada tanaman padi tersebut sama, maka metode pengambilan sampel yang sesuai adalah sampel acak sederhana. Yang kedua, suatu percobaan akan dilakukan untuk menguji rata-rata waktu menyala bola lampu. Bola lampu yang akan diuji mempunyai bentuk dan spesifikasi yang sama. Pengambilan sampel bola lampu dapat dilakukan dengan metode sampel acak sederhana. Selanjutnya, cara pengambilan sampling acak sederhana dapat diilustrasikan seperti di bawah ini, yaitu ada sebanyak traktor yang akan diuji kekuatan dari traktor tersebut. Untuk tujuan tersebut, diambillah sampel sebanyak 3 traktor. Cara yang digunakan untuk mengambil 3 sampel traktor adalah dengan undian. Tulislah nomor 1 sampai nomor 10 dalam lintingan kertas arisan dan masukkan dalam gelas. Kocok gelas tersebut dan keluarkan 3 lintingan kertas satu persatu tanpa pengembalian dan misalkan diperoleh nomor 8, 3, dan 2.
Dengan demikian, sampel yang terpilih adalah traktor nomor 8, 3, dan 2. Selanjutnya, syarat dalam pengambilan sampling acak sederhana. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pengambilan sampel dapat menggunakan metode sampel acak sederhana adalah: yang pertama, adanya daftar kerangka sampel yang lengkap dan berisi seluruh unsur populasi. Apabila kerangka sampelnya belum ada, maka harus dibuat terlebih dahulu sebelum penarikan sampel dilakukan. Yang kedua, variabel yang akan diteliti kondisinya homogen atau relatif homogen serta tersebar secara merata di seluruh populasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kekurangan sampling acak sederhana. Keuntungan dari pengambilan sampel dengan metode sampel acak sederhana adalah rumus yang digunakan sederhana dan mudah cara menghitungnya. Sementara kelemahan dari penggunaan metode ini adalah kemungkinan sampel yang terambil tidak merata meskipun pengambilannya acak. Kelemahan yang lain adalah apabila jumlah populasi dan sampelnya besar, maka pengambilan sampelnya susah apabila dilakukan secara manual dengan lotera, misalkan sampling purposive. Purposive sampling atau sampling purposive merupakan sebuah metode sampling non-random sampling atau sampel tidak acak di mana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset. Misalnya, hendak dicoba riset tentang mutu santapan hingga sumber informasi merupakan orang yang pakar dalam bidang santapan. Bila melaksanakan riset tentang politik, hingga yang jadi ilustrasi merupakan orang yang pakar dalam bidang politik. Ilustrasi ini lebih sesuai digunakan untuk riset kualitatif ataupun penelitian-penelitian yang tidak melaksanakan generalisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya akan dijelaskan teman saya lagi. Baik, selanjutnya yaitu tujuan terpenting dari pengambilan sampel dengan cara ini ialah yang pertama, berpusat pada ciri tersendiri dari sebuah populasi yang menarik, yang hendak membolehkan periset menanggapi persoalan riset. Dan yang kedua, sampel yang diteliti diharapkan tidak mewakili populasi, namun periset yang mengejar desain riset tata cara kualitatif ataupun kombinasi, perihal ini tidak dikira sebuah kelemahan. Di sini kami memberikan dua contoh. Contoh yang pertama, misalnya banyak suku di dunia yang mempunyai keyakinan agama. Misalnya warga Bali menganut sinkretisme yang dikira kombinasi Hindu serta Buddha. Untuk periset yang berencana menekuni budaya negara-negara Asia Tenggara, dianjurkan supaya mereka memilah strata memakai judgmental sampling sebab kepercayaan agama dikira sangat sensitif di belahan dunia ini. Sebab kepekaan topik bila sampel dari mereka yang mempunyai pengetahuan yang cocok terbuat serta riset dicoba dengan ilustrasi tersebut. Hasilnya hendak sangat akurat. Metode pengambilan ilustrasi probabilitas kerap kali menciptakan hasil yang berganti dalam permasalahan semacam itu. Adapun contoh yang kedua, sebuah penelitian menyelidiki tingkat kriminalitas di sebuah daerah, maka informan yang diambil adalah Kapolresta wilayah tersebut, pelaku kriminal dan korban kriminal yang di sana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Cara pengambilan sampling purposive. Yang pertama, dalam pengambilan sampling purposive, peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Misalnya, jika kita ingin mempelajari preferensi makanan remaja di wilayah perkotaan, kita akan memilih remaja berusia antara 15 sampai 18 tahun yang tinggal di wilayah tersebut sebagai sampel kita. Yang kedua, setelah menentukan kriteria sampel, kita memilih anggota sampel yang sesuai dengan kriteria tersebut. Misalnya, dengan memilih dari daftar siswa sekolah menengah di wilayah perkotaan tersebut. Dan yang terakhir, setelah itu kita mewawancarai atau memperoleh data dari sampel yang dipilih.
Kelebihan purposive sampling yang pertama, sampel terpilih merupakan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, teknik ini ialah metode yang mudah untuk dilaksanakan. Ketiga, sampel terpilih umumnya merupakan orang atau personal yang gampang ditemui atau didekati oleh periset. Adapun kekurangan purposive sampling, yang pertama, tidak dapat jaminan kalau jumlah sampel yang digunakan representatif dalam segi jumlah. Yang kedua, di mana tidak sebaik sampel random sampling. Yang ketiga, bukan termasuk tata cara random sampling. Dan yang terakhir, tidak dapat digunakan generalisasi untuk mengambil kesimpulan statistik.